Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ainal Hakim dengan nomor NIM 240209500022. Saya dari Universitas Negeri Makassar dan saya dari Fakultas Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infografis saya dengan mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 infografis. Yang pertama yaitu infografis sistem operasi. Yang kedua, infografis analisis mendalam terhadap insiden Windows Blackout Global. Yang ketiga, infografis sistem operasi dengan judul Microsoft Windows. Yang terakhir atau yang keempat yaitu infografis sistem CAL and OS Windows. Baik, kita langsung saja mulai. Yang pertama yaitu sistem operasi, infografis sistem operasi. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, di mana di sistem komputer ini terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan firmware. Di mana hardware itu adalah perangkat keras atau perangkat yang bisa disentuh langsung oleh pengguna. Kemudian software. Software ini dalam bahasa Indonesia yaitu perangkat lunak. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat lunak? Perangkat lunak adalah suatu aplikasi, apakah itu Microsoft dan lain-lainnya. Kemudian ada firmware. Firmware ini adalah suatu pengguna atau pemilik, atau yang dimaksud dengan atau yang dimaksud dengan player. Kemudian langsung saja kita masuk di hardware. Hardware ini terbagi lagi menjadi 4, di mana di hardware ini ada perangkat output, perangkat input, dan media penyimpanan, dan terakhir pemrosesan. Yang pertama, perangkat output. Perangkat output adalah lawan kata dari kata input. Dengan kata lain, output adalah hasil dari suatu input yang mengalami suatu proses tertentu sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai output. Kemudian perangkat input. Perangkat input adalah perangkat keras atau alat yang berguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga, media penyimpanan. Di komputer pastinya ada yang dimaksud dengan media penyimpanan. Media penyimpanan sendiri, komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Kemudian yang terakhir, pemrosesan. Pemrosesan adalah hardware atau proses adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian kita pindah ke software, di mana kita ketahui software adalah perangkat lunak dari komputer. Di software ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Di mana sistem operasi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem operasi novel, sistem operasi Windows, sistem operasi Unix atau Linux, dan sistem operasi macOS. Kemudian di sebelahnya yaitu software program aplikasi, di mana
software program aplikasi terbagi juga menjadi 4, yaitu aplikasi perkantoran, kemudian database, kemudian pemrograman, dan yang terakhir yaitu desain. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu sistem operasi. Software sistem operasi atau yang pertama yaitu sistem operasi novel, di mana sistem operasi novel network adalah salah satu sistem operasi jaringan yang paling awal dan populer, dirilis pada tahun 1983. Ini dirancang untuk mengolah jaringan lokal atau LAN dan menyediakan layanan file dan print sharing. Yang kedua yaitu sistem operasi Windows, di mana kita ketahui sampai zaman sekarang sistem operasi Windows ini masih digunakan dan paling populer di dunia. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft dan Anda dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi Windows. Mayoritas sudah dibanding pada komputer PC baru, sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Yang ketiga yaitu sistem operasi Unix atau Linux. Sistem operasi Linux atau Unix adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dari sumber terbuka, distribusikan di bawah lisensi GNU General Public License atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Kemudian yang terakhir, sistem operasi macOS. macOS awalnya macOS X, yang sebelumnya disingkat menjadi OS X, adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan distribusikan oleh Apple Inc. Kemudian kita pindah ke software program aplikasi, di mana pastinya kita ketahui program aplikasi pastinya di dalamnya yaitu aplikasi. Kemudian program aplikasi adalah sebuah program atau perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu pada perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar atau tablet. Kemudian di program aplikasi ini sebagaimana yang saya tadi katakan terbagi jadi 4. Yang pertama, aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak atau software khusus yang digunakan dalam pekerjaan kantor, apakah itu Word, Excel, dan lain-lainnya. Kemudian database. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data termasuk kata angka, gambar, dan video dan file. Kemudian yang ketiga yaitu pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode instruksi yang ditujukan untuk mengendalikan perilaku komputer. Ini melibatkan penulisan serangkaian perintah atau algoritma yang diterjemahkan oleh komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Kemudian yang terakhir, desain grafis. Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar, yang dimaksud untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu brandware. Sebagaimana yang saya tadi katakan, brandware adalah pengguna atau admin atau pemilik. Brandware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer, di mana brandware ini terbagi juga jadi 4. Yang pertama yaitu manajer EDP, yang kedua analisis sistem, yang ketiga programmer, dan yang keempat operator. Yang pertama, manajemen EDP. Manajer EDP adalah metode dalam suatu
pemrosesan data komersial sebagai bagian dari teknologi informasi EDP melakukan pemrosesan data secara berulang kali terhadap data yang sejenis dengan bentuk pemrosesan yang relatif sederhana. Kemudian yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Kemudian yang ketiga, yaitu ada bernama programmer. Sebagaimana kita ketahui, programmer adalah suatu YouTuber yang di bidangnya game atau ngoding. Programmer adalah orang yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu operator. Operator adalah jenis pekerjaan fungsional di dalam suatu industri. Tugas utama dari operator lapangan adalah menjalankan suatu operasi. Jadi itulah tadi presentasi saya mengenai sistem operasi. Kemudian kita lanjut ke infografis kedua, yaitu analisis mendalam terhadap insiden Windows atau blackout. Di mana infografis ini saya dapatkan berita dari Tempo dengan tema yaitu Windows Blackout, BSOD dan CrowdStrike di top 3 tekno berita terkini. Di mana di infografis ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada ringkasan singkat, ada apa yang terjadi, dan ada juga kekurangan dan dampak, bagaimana keamanannya, dan penanggulangan dan solusi. Dan kemudian yang di sini ada kerugian, dan terakhir yaitu pastinya ada kesimpulan. Yang pertama yaitu analisis terhadap insiden Windows Blackout global. Di sini berita ini didapat baru-baru, yaitu tahun kemarin. Windows Blackout dan BSOD di mana-mana gara-gara CrowdStrike mengisi seluruh berita di top 3 tekno pada Sabtu pagi ini tanggal 20 Juli 2024 pada jam 7:56 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian yang pertama, poin pertama yaitu ringkasan singkat. Ringkasan singkat di sini dijelaskan bahwa insiden Windows Blackout yang terjadi pada 20 Juli 2024 merupakan sebuah gangguan skala besar yang disebabkan oleh pembaruan perangkat lunak antivirus CrowdStrike. Gangguan ini mengakibatkan jutaan perangkat Windows di seluruh dunia mengalami BSOD atau Blue Screen of Death dan menyebabkan sistem mati atau restart secara tiba-tiba. Akibatnya berbagai sektor penting seperti penerbangan, perbankan, dan layanan publik mengalami kelumpuhan. Kemudian poin kedua, yaitu apa sih yang terjadi ketika Windows ini memiliki insiden blackout. Yang pertama di sini saya jelaskan yaitu pembaruan CrowdStrike. Pembaruan terbaru pada perangkat lunak antivirus CrowdStrike Falcon Sensor menyebabkan konflik dengan sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua, BSOD massal. Konflik ini memicu terjadi BSOD secara massal pada perangkat Windows, membuat sistem tidak dapat berfungsi sebagai normal. Kemudian yang ketiga, kekurangan dan dampak. Di sini juga terbagi jadi dua. Yang pertama, gangguan operasional. Di mana gangguan operasional ini menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas penting baik di sektor publik maupun swasta. Yang kedua, kerugian finansial. Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian finansial akibat terhentinya operasional dan potensi hilangnya data. Kemudian yang keempat, yaitu bagaimana sih keamanannya? Di sini keamanannya juga terbagi jadi dua. Yang pertama, risiko keamanan. Di mana risiko keamanan meskipun insiden ini disebabkan oleh bug
pada perangkat lunak, namun hal ini tetap menjadi peringatan akan pentingnya keamanan siber. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada vendor. Ketergantungan pada vendor perangkat lunak pihak ketiga seperti CrowdStrike dapat menimbulkan risiko jika terjadi kesalahan pada produk mereka. Kemudian yang kelima, penanggulangan dan solusi. Penanggulangan pada solusi ini juga saya memberikan 2 poin. Yang pertama, pembaruan perangkat lunak dan pencadangan data. Yang pertama, pembaruan perangkat lunak. CrowdStrike dan Microsoft kemungkinan besar akan segera merilis pembaruan untuk mengatasi masalah ini. Kemudian yang kedua, pencadangan data. Perusahaan dan individu disarankan untuk melakukan pencadangan data secara teratur untuk menghindari kehilangan data yang signifikan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, kerugian. Kehilangan produktivitas dan kerusakan infrastruktur IT. Yang pertama, kehilangan produktivitas. Karyawan dan pelanggan mengalami gangguan produktivitas akibat sistem yang tidak berfungsi. Yang kedua, kerusakan infrastruktur IT. Dalam beberapa kasus, insiden ini dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur IT perusahaan. Di mana kesimpulannya, insiden Windows blackout ini merupakan pengingat penting akan pentingnya keamanan siber dan ketergantungan kita pada teknologi. Perusahaan dan individu perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi sistem mereka dari ancaman yang terus berkembang. Itulah tadi penjelasan saya mengenai infografis tentang analisis mendalam terhadap insiden Windows blackout global atau infografis berita. Kemudian saya akan menjelaskan infografis ketiga yang mengenai Microsoft Windows, di mana definisi Windows, sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengolah file, serta berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Contohnya adalah Windows 10, Windows 11, dan sebelumnya Windows XP yang digunakan oleh banyak komputer di seluruh dunia. Di mana perkembangan Windows sudah beberapa kali. Yang pertama, Windows 1 dengan tahun 1985. Windows 1 ini yaitu generasi pertama atas prakarsa Bill Gates yang tak lain adalah founder Microsoft. Kemudian yang kedua, Windows generasi kedua dengan tahun 1987, yaitu adanya penambahan aplikasi yaitu Excel dan Word, penjualan Commander, Amiga dan atau OS Macintosh milik Apple. Kemudian yang ketiga yaitu Windows generasi ketiga yaitu 1990. Seri pertama yang berhasil berkompetisi langsung dengan penjualan Commander, Amiga atau OS Macintosh milik Apple. Kemudian yang keempat, Windows Gen 3.1 yaitu dengan tahun 1992. Versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM. Kemudian yang kelima yaitu Windows generasi 95 atau tahun 1995. Beberapa ubahan ikonik diantaranya start di pojok kiri bawah dan sistem 32 bit untuk melakukan multitasking hingga penambahan Internet Explorer. Yang kemudian yang keenam, Windows Millennium Edition atau Windows generasi tahun 2000. Tercatat memperkenalkan versi Windows tahun 2000 atau Windows 2000 yang kemungkinan menjadi cikal bakal OS Windows XP di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh yaitu Windows XP tahun 2001. Windows ini bisa dibilang versi paling sukses menarik pelanggan namun lemah terhadap masalah keamanan. Kemudian yang kedelapan Windows Vista
tahun 2006. Produk gagal yang kurang mendapatkan tempat di hati konsumen. Kemudian generasi ke-9 yaitu Windows 7. Windows 7 pada tahun 2006 jauh lebih cepat, stabil, interaktif sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakan. Kemudian Windows 8 pada tahun 2012 memberikan perubahan tampilan yang cukup signifikan dengan menyematkan website di halaman depan. Kemudian generasi ke-11 yaitu Windows 8.1 pada tahun 2013. Versi ini kembali membawa tombol start ke pojok kiri bawah layar. Kemudian yang ke-12 Windows generasi 10 atau Windows 10 pada tahun 2015. Perbaikan pada fitur touchscreen friendly sehingga membuat para pengguna lebih enjoy. Kemudian yang terakhir Windows 11 atau pada tahun diluncurkan pada tahun 2021 hingga sekarang. Windows pengaturan dan rekomendasi daya berkelanjutan untuk menghemat energi. Kemudian poin ketiga yaitu keunggulan kekurangan atau Windows. Adapun keunggulannya yaitu yang pertama, user interface yang mudah dipahami. Yang kedua, kompatibel dengan berbagai hardware dan software. Kemudian yang ketiga, tersedia banyak aplikasi bawaan. Kemudian yang keempat, support fitur plug and play. Kemudian yang terakhir yaitu super software dan development. Kemudian di sini ada kekurangan. Yang pertama, sistem keamanan kurang kuat. Kedua, aplikasi berbayar. Kemudian yang ketiga, biaya lisensi yang mahal. Kemudian yang keempat, perlu device high performance. Kemudian yang terakhir yaitu technical support buruk. Kemudian apa sih fiturnya? Di sini ada beberapa fitur yang dapat diperbarui melalui fitur update Microsoft Windows, di antaranya kemudian WiFi generasi ke-7, kemudian pengaturan cepat, kemudian alat bantu dengan tingkat lanjut, kemudian fitur hemat energi, kemudian fitur copilot, fitur silency removal di clip cam, kemudian yang terakhir yaitu fitur voice access. Kemudian apa sih fungsinya Windows? Di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu mengolah sumber daya komputer. Fungsi utama OS Windows adalah mengolah dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Kemudian yang kedua, menyediakan antarmuka. OS Windows menjadikan antarmuka atau GUI. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pengaturan jaringan. OS Windows menyediakan berbagai alat untuk memfasilitasi pengaturan jaringan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi keamanan. OS Windows menyediakan berbagai fitur keamanan seperti antivirus, anti-malware, dan firewall yang membantu melindungi komputer atau laptop di serangan virus dan malware. Itulah tadi penjelasan mengenai infografis ketiga saya mengenai Microsoft Windows. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai sistem operasi, sistem call, dan OS Windows. Yang pertama, hardware-nya. Kita mulai. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem hardware, hubungan antar sistem call dan OS Windows, jenis layanan sistem call dan OS Windows, kelebihan dan kekurangan, dan terakhir kelebihan dan kekurangan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem hardware-nya. Sistem hardware-nya di sini terbagi jadi dua, yaitu sistem call dan OS Windows yang tentunya. Yang pertama, sistem call merupakan cara bagi program utama berinteraksi dengan kernel sistem operasi. Panggilan sistem menyediakan antarmuka standar untuk meminta layanan dari sistem operasi OS sebagai jembatan antara program dan OS.
Yang kedua yaitu Starter OS Windows. Windows adalah sistem operasi yang mengatur sumber daya komputer dan menyediakan berbagai layanan ke aplikasi yang pengguna meliputi manajemen perangkat keras, manajemen file antarmuka, pengguna grafis, keamanan dan jaringan. Kemudian di sini poin kedua yaitu hubungan antar sistem CAL dan OS Windows, di mana sistem CAL adalah mekanisme yang memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan sistem operasi atau OS untuk meminta layanan seperti mengakses file, memori, atau perangkat keras. Pada OS Windows, aplikasi menggunakan Windows API untuk memanggil sistem CAL yang kemudian diteruskan ke kernel OS untuk diproses. Sistem CAL bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya sistem, memastikan keamanan dan isolasi antara aplikasi dan perangkat keras. Dengan demikian, sistem CAL berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan kernel OS. Kemudian poin ketiga yaitu jenis layanan sistem CAL dan OS Windows, di mana di sini terbagi jadi dua juga, yang tentunya jenis sistem CAL dan jenis OS Windows, di mana yang pertama jenis sistem CAL. Jenis sistem CAL yaitu yang pertama proses control, kedua file management, yang ketiga device management, dan keempat information maintenance, dan terakhir communication. Di mana jenis OS Windows ada Windows generasi Windows 1, Windows 3, Windows 95, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, dan Windows 8, dan kemudian Windows 10, dan terakhir Windows 11. Kemudian yang terakhir poin kelebihan dan kekurangan. Di sini ada 4 poin, yang tentunya ada kelebihan sistem CAL, kekurangan sistem CAL, kemudian kelebihan OS Windows dan kekurangan OS Windows. Yang pertama, kelebihan sistem CAL. Kelebihan sistem CAL yaitu akses langsung ke kernel, multitasking yang stabil, efisiensi kinerja. Kemudian adapun kekurangan sistem CAL yaitu kemampuan overhead, kinerja, kompleksitas penggunaan. Kemudian kelebihan OS Windows yaitu keamanan terus diperbarui, kompatibilitas tinggi, dan dukungan luas. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan OS Windows. Harga lisensi kekurangan, rentan terhadap malware, update yang mengganggu. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai 4 infografis saya yang saya buat. Yang pertama tadi yaitu infografis sistem operasi, yang kedua infografis mengenai berita, yang ketiga infografis mengenai sistem operasi Microsoft Windows, dan yang terakhir infografis mengenai sistem CAL dan OS Windows. Jadi itulah tadi, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.